semuanya, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Berkah dalam. Perkenalkan, aku Selin, host yang akan menemani kalian di Komsos Talk. Dan selamat datang di seri perdana Komsos Talk. Komsos Talk adalah sebuah program yang dipersembahkan oleh Komsos Gereja Katolik Santo Yohanes Evangelista Kudus. Dan Komsos Talk ini akan membahas katekese, dan juga kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa di setiap serinya. Dan pada episode perdana kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang kita langsung sambut aja, Romo Purna. Yeay, selamat datang Romo. Terima kasih Meli. Ini episode perdana nih Komsos Talk. Para umat di Gereja Kudus pastinya sudah tahu Romo Purna ya, tapi bolehlah Romo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Romo. Terima kasih Selin, saya Romo Purna, ya biasa dipanggil demikian. Nama panjangnya Yohanes Tri Purnanto sebenarnya. Iya. Dari kongregasi MSF, dan saya baru ditabiskan belum 1 tahun nih, masih unyu-unyu ini kan. Masih kinyis-kinyis ya. Ya bulan Juli tanggal 15 2023 kemarin. Dan ini karya pertama saya di sini, di Paroki Kudus ini. Terima kasih Romo. Romo ini sebenarnya jadwalnya padat banget guys di Paroki Kudus ini ya, pelayanannya luar biasa padatnya. Jadi kita sangat berterima kasih buat Romo yang bisa hadir di episode perdana Komsos Talk ya. Sebenarnya Komsos Talk ini juga salah satu gagasan dari Romo Purna ya sebenarnya ya. Gagasan bareng-bareng. Nah, teman-teman ini sudah kenal ya dan sudah tahu Romo Purna. Tapi sebenarnya masih banyak ya yang masih kepo nih, karena Romo tadi bilang masih kinyis-kinyis ya, masih baru nih ya. Jadi pastinya banyak pengalaman yang masih teringat jelas ya, pengalaman hidup sebelum menjadi Romo ini ya, yang bisa di-sharingkan ke teman-teman yang mendengarkan Komsos Talk pada kali ini ya. Nah, menjadi Romo sendiri itu kan kita tahu semua ya, adalah sebuah panggilan. Bagaimana sih Romo tuh awalnya tahu bahwa ini adalah panggilan saya, atau memahami ini adalah sebuah panggilan gitu ya? Ya, terima kasih. Karena ini ditanya tentang panggilan, saya harus bercerita tentang ini ya, gejolak batin dulu ya, gitu ya. Gejolak batin karena Allah itu pasti mengendaki semua orang itu terlibat di dalam karya keselamatan yang berpuncak dalam diri Tuhan Yesus itu, dan semua orang dilibatkan. Yuk, ayo ikut-ikut gitu. Ada yang berkeluarga, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi biarawati. Nah, saya justru merasa terpanggil ketika saya mengikuti kursus evangelisasi pribadi. Ya, di situ ada ayat yang menurut saya sangat membekas sampai sekarang, saya masih ingat. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang tentang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku itu. Wah, tampaknya kok jadi misionaris kok. Bagus ini ya. Itu yang kemudian mendorong saya. Kemudian saya bersyukur karena dulu di paroki saya di Santo Matias Cinere, itu saya dikelilingi oleh orang-orang yang care terhadap panggilan. Saya datang ke Romo Paroki, kemudian ke teman-teman OMK, ke suster, bahkan retret segala macam itu. Apakah ini benar-benar panggilan saya untuk menjadi seorang imam misionaris? Nah, puji Tuhan dibantu untuk menentukan arah. Kan kita tidak pernah kan mendengar Allah, Purna kamu saya panggil jadi Romo, nggak pernah kan? Kita akan melihat dari tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu dibaca. Saya minta bantuan Romo, suster untuk membaca apakah ini tanda-tanda ini memang mengarahkan saya ke sana. Salah satu mungkin tandanya itu apa Romo? Bisa di-sharingkan nggak? Ya, saya pada waktu itu sangat merasa bahagia ketika harus menjalani perutusan berdua-dua dalam ini kan, kursus evangelisasi pribadi kan ada diutus berdua-dua gitu kan. Diutus berdua-dua kok. Ini saya menemukan rasanya di situ itu. Mendatangi umat, kemudian mendengarkan cerita. Nah,
Ditambah lagi pada waktu itu masih umum Facebook kan. Ya, itu ada postingan-postingan tentang karya misi di Papua Nugini. Ini kok ada rasa tertarik. Itu tanda-tanda seperti itu. Yang kemudian diterjemahkan tampaknya pada waktu itu, tampaknya Allah manggil, jangan takut untuk menanggapi panggilan. Jadi sebenarnya sudah ada tanda-tanda yang ditunjukkan Tuhan, Ya. tapi Romo juga pada waktu itu meminta bantuan Ya. biarawan Ya. dan biarawati untuk membantu mengarahkan ya istilahnya begitu Bahasanya ya. itu berdiscernment kalau bahasa ini Oh, iya, rohani ya. aduh. Bahasanya apa tadi? Mungkin umat Katolik juga ngerti ya bahwa menjadi romo itu bukan sesuatu yang gampang ya, yang bisa seseorang itu langsung wah aku mau jadi romo. Jarang ya mungkin ya, itu butuh waktu juga dan pastinya jadi romo itu memerlukan belajarnya lama ya. Lama, ya. Lama banget kita Relatif tahu lama. lama ya. Wah, itu lebih lama daripada belajar dokter loh katanya. Itu berapa lama Romo dulu? Saya masuk tahun 2014, ditabiskan 2023 pertengahan, berarti sekitar 9 tahun setengah. 9 tahun, mau 10 tahun berarti ya. Kurang pasti tidak mungkin, tapi kalau lebih mungkin. Waduh, hampir 1 dekade, jadi bisa lebih dari 1 dekade juga ya belajarnya. Ya, ya. Nah itu sepanjang itu pastinya banyak hal yang terjadi ya. Mungkin Romo masih teringat jelas lah ya. Pastinya banyak godaan nih. Ya. Kita ingin tahu godaan apa yang Romo pernah hadapin nih. Mungkin bisa di-sharingkan. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara godaan, saya pasti pertama-tama akan mengangkat dari ini dulu kan, dari keluarga dulu, yang paling terdekat dulu kan. Ketika masuk di Salatiga, pasti menggebu-gebu. Pendidikan awal pertama saya di Salatiga, menggebu-gebu. Tapi pasti juga, wah nanti orang tua saya bagaimana? Ya itu kan pasti ada itu, ya, orang tua saya bagaimana. Tapi ya syukur pada Allah, kakak saya memberi kabar sudah tenang saja. Ya itu tanda berikutnya ya. Kemudian masuk di Jogja di Skolastika. Saya kan sudah tidak bersekolah 7 tahun. Dan kemudian harus belajar lagi. Apa saya bisa? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam hati. Apa saya bisa untuk melewati? Ya syukur pada Allah dengan bantuan para formator dan juga teman-teman yang lain satu komunitas bisa melewati itu. Kemudian yang ini yang menurut saya sangat ini ya, membekas ya. Pada waktu itu saya tingkat 3. Saya disuruh ngajar TK. Anak-anak kecil ya, Anak kecil gitu. kerucil ya. Saya disuruh ngajar TK, kemudian banyak berrelasi dengan orang tua anak-anak juga. Gitu. Kemudian muncul wah, tampaknya kalau itu berkeluarga itu enak. Nah, muncul itu seperti itu. Ya, ketika berpikir berkeluarga enak ya, pulang kerja nanti ketemu dengan anak-anak, dengan istri. Ada godaan-godaan seperti itu. Kemudian di satu saat itu saya bimbingan rohani, dan ada kegiatan bimbingan rohani rutin setiap bulan pasti ada. Saya bawa itu dan suruh memilih pada waktu itu oleh pembimbing rohani saya. Kamu mau terus jadi imam, calon imam, atau mau hidup berkeluarga? Karena dua-duanya baik, gitu kan? Betul. Tapi tidak bisa satu kaki kanan di calon imam, satu kaki kiri di hidup berkeluarga. Kamu harus memutuskan. Itu yang bagi saya pada waktu itu cukup menguras ya. Ya, itu berat juga ya namanya pada waktu itu pastinya. Dan emang godaannya mungkin juga kebanyakan calon imam di situ ya Romo ya. Belum tentu. Oh belum tentu Belum ya. belum tentu. Ya. Pernah juga saya ketika menjalani tahun orientasi pastoral di Flores, itu justru malah godaan yang saya terima itu merasa ketidakpantasan yang begitu kuat. Contohnya gimana Jadi itu? begini.
menjadi seorang imam itu kan menghadirkan Kristus dengan sakramen Ekaristinya, ya kan? Nah, ketika itu saya melihat kondisi saya yang penuh dosa, yang begini, yang apakah kemudian saya layak gitu? Saya dihantui oleh rasa bersalah, rasa ketidaklayakan. Ya betul, memang tidak ada yang layak. Tapi di mana ketika menghadapi itu, di mana kesadaran saya tentang kasih Allah itu? Harusnya ketika sudah menjalani, ya kasih Allah yang menyempurnakan kan gitu. Tapi pada saat itu hilang itu, nggak ada bayangan sama sekali. Jadi godaan itu nggak melulu tentang karena imam itu selibat, kemudian tentang berkeluarga. Belum tentu. Bukan eksternal tapi juga bisa Bisa internal. internal. Iya. Internal dari kitanya ya. Jadi berarti pernah ya Romo itu sempet merasa, oh ini kayaknya apa bener ya ini panggilanku ya, Ya, gitu ya. ya, betul. Aku layak nggak ya, Ya, betul. gitu ya. Tapi apa yang membuat Romo akhirnya oke, aku terus, oke, aku akan maju. Ini menarik. Ini saya pikir juga bisa dipakai untuk saudara-saudara kita juga ya, untuk yang lain kalau tentang hal ini. Memotivasi ya. Bagaimana saya yakin ini panggilan saya? Saya kembali ke panggilan pertama saya. Saya mengenangkan kembali bagaimana dulu Allah manggil saya. Bagaimana perjuangan saya membaca tanda-tanda. Bagaimana ketika berbagai macam tantangan saya bisa melewatinya. Itu dibaca terus tuh. Jadi sampai akhirnya mengalami panggilan kedua. Panggilan kedua ya. Panggilan kedua ya. Iya, panggilan kedua. Menurut saya ini menarik. Itu persis ketika mungkin kalau yang berkeluarga, kemudian di tengah masalah dalam hidup keluarga mereka ada sedikit tantangan, ingatlah kembali dulu panggilan dulu ketika mau memutuskan untuk ya. Terus lewat perjalanan waktu bisa menyelesaikan itu sampai akhirnya panggilan kedua itu. Ya, ini memang jalanku. Kalau enggak mungkin gitu. Iya. Kalau tidak Tuhan memanggil saya sudah dari dulu saya kemudian sudah keluar. Betul. Itu yang saya yakini. Dan oleh karena itu setelah saya mengalami panggilan kedua, kemudian saya berpegang, ya Tuhan saya ingin setia. Sudah cukup. Sudah cukup goyahnya ya. Iya, goyahnya. Galaunya sudah cukup ya. Harapannya seperti itu. Tetapi ya kita tidak pernah tahu godaan akan muncul kapanpun kan. Kan iblis mengaum-ngaum seperti singa yang mencari mangsanya kan. Iya. Jadi Romo Purna ini pernah mengalami panggilan pertama yang melalui proses mencari-carinya. Ya. Lalu pernah ada panggilan kedua juga ya ternyata. Ada panggilan kedua. Ya seperti ini. Petrus itu kan ketika dipanggil awal, kemudian menyangkal, ya kan, terus yang pas peristiwa Jumat Agung itu, ketika Yesus bangkit, Yesus dipanggil lagi, Petrus dipanggil lagi kan, apakah kamu mengasihi? Itu panggilan keduanya Petrus. Oh iya, betul kan? Juga, iya. Jadi mungkin nggak dari pertamanya kita bisa benar-benar yakin ya, karena masih banyak godaan sana sini, cobaan dari eksternal maupun internal. Tapi pada akhirnya Tuhan memantapkan, yaitu Tuhan yang memantapkan. Kesaksian Romo Purna ini dan pengalaman Romo Purna mungkin bisa menyentuh beberapa hati anak-anak muda ini. Siapa tahu ada yang terpanggil ya Romo. Amin. Di Kudus saya menanti ini. Di Kudus ini iya, harus ada nih. Siapa ini? Ditunggu Romo ini ya. Tidak usah takut ya teman-teman mungkin yang mendapatkan panggilan juga. Romo Purna juga di sini dengan Romo San ya kalau di Kudus ya siap menemani dan juga pelayan-pelayan komunitas yang lain jika ada yang mungkin mendapatkan tanda-tanda seperti Romo Purna tadi ya, jangan takut mendatangi juga. Nah, kita sudah mendengarkan berbagai pengalaman dan kesaksian hidup dari Romo Purna. Saya juga ingin tanya nih ya, sekarang mengarah ke katekesenya. Boleh. Sampai saat ini tuh gambaran Allah itu menurut Romo seperti apa? Ya.
gambaran Allah yang saya alami, yang saya rasakan, yang begitu dekat itu adalah Allah yang setia mencari terus agar tidak hilang, Kedumannya tidak hilang. agar tidak hilang. Itu pengalaman pribadi saya, ya. Pengalaman pribadi saya bagaimana dari sebelum masuk yang dari tidak pernah ke gereja, hanya fokus kerja terus, sampai akhirnya masuk, sampai mengalami banyak godaan, tapi tetap dicari terus, jangan sampai hilang gitu loh. Itu yang gambaran Allah bagi saya adalah gembala yang mencari gembala yang tidak pernah hilang, apa agar tidak hilang. Ditarik terus ya. Ditarik terus. Jadi tinggal kitanya setia apa enggak ya sebenarnya ya. Karena Allah sudah menarik terus, mencari kita terus, kitanya pun harus tetap setia. Biasanya yang ngeyel itu manusianya. Iya, kitanya ya yang masih batu ya, bebal ya kadang. Nah, makanya mungkin gambaran Allah menurut masing-masing dari kita bisa berbeda-beda ya. Bisa beda karena itu bergantung dari pengalaman personal. Tapi kalau orang tidak pernah merefleksikan relasinya dengan Allah, ya mungkin tidak akan nemu. Oh, jadi penting banget untuk merefleksikan itu ya, Ya. relasi kita ya. Tuhan Yesus kan sudah pernah bertanya kepada murid, menurutmu siapa aku? Bukan menurut buku siapa aku gitu kan? Ya, iya sih ya. Betul. Jadi kita bertanya sejauh ini karya Tuhan dalam hidup kita itu apa saja sih? Itu akan sangat membantu. Jadi sebuah PR dari Romo Purna buat Komsos Talk episode perdana, seri perdana pada kali ini, kita juga harus merefleksikan, mencari siapakah Tuhan bagi kita ya. Betul. Sendiri-sendiri. Mungkin bagi Romo Purna tadi gambaran Allah, bagi Romo Purna adalah Tuhan yang selalu mencari kita agar tidak hilang. Tapi gimana gambaran Tuhan, gambaran Allah menurut kalian? Harus dicari ya. Kita sangat berterima kasih kepada Romo Purna yang sudah datang ke Komsos Talk seri perdana kita. Dan mungkin Romo ada yang mau disampaikan untuk terakhir kali? Oke. Saya pengen mengajak teman-teman semua penikmat Komsos Talk untuk meyakini bahwa melayani itu adalah sebuah hak. Melayani itu adalah sebuah hak, panggilan untuk melayani, bukan kewajiban. Kalau kewajiban saya bisa memaksa, ya, kan? Tapi hak. Sehingga kalau misalkan hak dengan tidak terpenuhi, teman-teman tidak terpenuhi, harusnya marah dong. Iya. Betul kan? Apapun pelayanannya, mau jadi imam, mau jadi suster, biarawan, biarawati, prodiakon, lektor, silakanlah mengambil bagian ya. Karena panggilan Allah memanggil kita untuk terlibat dalam karyanya yang konkret. Jadi stay tune di Komsos Talk, di seri-seri berikutnya kita akan menghadirkan berbagai narasumber yang pastinya luar biasa. Jadi kita akhiri episode perdana pada Komsos Talk kali ini. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Romo. Terima kasih.